Selamat datang di channel YouTube pelajaran CNC kelas 11 SMK Mikael. Kali ini kita akan mensimulasikan program sederhana yang sudah kita buat, yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan salah satu software simulator CNC yang berjudul MTS atau Mathematics Technical Software. Kita bisa juga mensimulasikan program CNC yang sudah kita buat dengan beberapa software yang ada, antara lain NC Simulator dan beberapa software yang lain yang berbasis Windows maupun berbasis Android. Kali ini kita akan menggunakan MTS Top Mill seperti yang tertera pada layar. Pada MTS ini ada 3 pilihan, yaitu Top Cam, Top Turn, dan Top Mill. Untuk benda kerja bubut kita bisa menggunakan Top Turn. Kali ini kita akan menggunakan Top Mill. Kita klik Start Top Mill, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama adalah kontrol yang akan kita gunakan. Kita pilih Sinumerik 802S sesuai dengan program yang sudah kita siapkan. Berikutnya tampilan akan muncul adalah mesin CNC Edumil Indo sesuai dengan mesin yang kita punya, dan kita akan men-setting project yang akan kita buat. Kita beri judul CNC Basic, kemudian kita open. Pertama adalah tampilan tentang penjepitan benda kerja. Kita jepit benda kerja dengan kedalaman 10 mm, kemudian kita posisikan pada meja mesin. Ukuran benda kerja kita masukkan panjang, lebar, dan tebal benda kerja. Kemudian titik 0 benda kerja kita letakkan pada bagian pojok dan pada permukaan atas benda kerja. Kemudian kita masuk ke alat potong yang kita gunakan. Kita sesuaikan dengan program yang kita buat. Diameternya adalah 10 mm. Sehingga akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik OK. Maka kita lihat simulator sudah menampilkan benda kerja yang sudah dijepit pada clamping. Kemudian arah sumbu-sumbu juga sudah tampil pada simulator, dan kita siap untuk mensimulasikan program yang sudah kita buat. Kita ketikkan baris pertama pada program kita G54 untuk titik 0 benda kerja, T1M6 yaitu pilihan alat potong yang kita gunakan, diikuti dengan data teknologi pergerakan atau kecepatan gerak sumbu feeding 200, kemudian RPM yang kita gunakan, arah putaran spindle, dan coolant yang kita gunakan. Berikutnya adalah posisi entry alat potong atau posisi pendekatan alat potong, baik di sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Pada bagian sumbu Z, ketika kita menggunakan G1 akan terlihat bahwa kecepatan gerak sumbu lebih pelan dibandingkan dengan ketika kita menggunakan G0, karena definisi G0 adalah rapid traverse atau gerakan lurus cepat, sedangkan G1 adalah gerakan lurus dengan feeding yang kita atur sesuai dengan program. Maka pada simulator ini kecepatan gerak sumbu pada Z akan tampil pada aksis koordinat yang ada di pojok kanan atas. Di sini Z-nya sudah mulai terlihat perubahan angka, yaitu kecepatan gerak benda kerja menuju ke atas permukaan benda kerja dengan jarak 10 mili di atas permukaan benda kerja. Dan di sana juga kita bisa melihat bahwa aktif teknologi data yang ada adalah S, kemudian F,
dan T yang kita inputkan pada bagian awal, kemudian spindle dan lain-lain. Berikutnya adalah kita memasukkan kedalaman penyayatan. Kita ketik G1 Z-nya minus 0,5 seperti program yang sudah kita siapkan sebelumnya. Maka ketika kita mengetikkan kedalaman dengan kode G1 Z minus 0,5, kita akan melihat gerakan alat potong turun secara pelan-pelan menuju kedalaman yang kita tentukan. Baru setelah itu adalah gerakan menuju X1.5. Ini gerakan pertama sebelum mulai proses penyayatan. Gerakan penyayatan ada di G1Y57.5. Di sini terjadi penyayatan. Ya, simulator tidak menunjukkan bahwa alat potong berputar, tetapi kita tahu bahwa ketika penyayatan terjadi maka alat potong harus berputar. Nah, ini keterbatasan dari software yang kita gunakan. Ini alat potong seharusnya berputar. Setelah sampai di titik B, kita lanjutkan ke koordinat X menuju titik C. G1 X-nya 58.5. Kita lihat gerakan alat potongnya secara pelan-pelan sesuai dengan feeding yang ada, yang kita inputkan. Juga bisa kita lihat pada tampilan sebelah kanan, di sana override feedingnya 100%. Kemudian kita lanjutkan menuju titik D, yaitu G1Y2.5. Maka terjadi penyayatan ke arah Y menuju titik D. Untuk program sederhana yang kita buat, gerakan terakhir adalah berikut ini, yaitu G1 menuju X-nya minus 10. Ini sekaligus kita membebaskan alat potong dan menyelesaikan kontur yang kita buat. Artinya alat potong akan bergerak menuju koordinat endpoint seperti yang kita siapkan pada program yang kita buat. Ketika sudah selesai, kita bebaskan ke arah atas dengan G0, Z-nya 50. Alat potong secara cepat akan bergerak ke atas. Kemudian program selesai dan kita tutup dengan M30. Jika kita simulasikan lagi gerakannya dalam tampilan 2 dimensi, gerakannya akan seperti ini. Kita lihat tampilannya, warna merah lingkaran adalah alat potong, kemudian bentuk 3 dimensi benda kerja seperti ini. Ya, program sederhana untuk kontur hanya lurus saja. Memungkinkan juga bahwa program dapat mensimulasikan gerakan-gerakan yang tidak hanya gerakan lurus, tetapi juga gerakan yang miring, artinya dua sumbu bergerak bersama, maupun gerakan melingkar yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Demikian penjelasan untuk simulasi program CNC yang sudah kita buat. Anda bisa juga mencobanya dengan software simulator yang lain. Selamat mengikuti pelajaran CNC dengan tetap semangat. Terima kasih.